Halo rekan mahasiswa, apa kabar? Bersua kembali dengan saya dan kesempatan ini seperti biasa ya, kita akan bersama-sama untuk mempelajari praktikum manajemen keuangan dan kita sudah memasuki pokok bahasan yang kelima, di mana pada pokok bahasan ini Anda akan diminta untuk mempelajari tentang menyusun laporan laba rugi ya. Adapun data yang kita pergunakan diambil dari studi kasus perusahaan tas wanita eksklusif Fancy Lova, diambil dari buku praktikum manajemen keuangan yang ditulis oleh Dr. Randa MC Mariati MM dan Dr. Randa Hari Nurweni MM yang diterbitkan oleh UPP STIM YKPN. Ya, langsung saja kita akan masuk ke dalam lembar kerja Excel untuk menyelesaikan laporan laba rugi. Rekan mahasiswa, di dalam tampilan ini adalah lembar kerja Excel ya. Di dalam kita menyelesaikan tugas pokok bahasan yang keempat, yaitu menyusun laporan laba rugi ya. Di sini Anda akan diminta untuk memasukkan beberapa informasi ya terkait data penjualan dan HPP. Baru kemudian Anda menyusun laporan laba ruginya dan kemudian tugas berikutnya adalah menghitung berapa profit margin dan return on asset atau ROA ya yang merupakan analisis profitability ya dari perusahaan Fancy Lova ini. Dan yang terakhir Anda akan diminta untuk memberikan analisis Anda ya dari hasil Anda menyusun laporan laba rugi dan menghitung berapa profit margin dan ROA. Ya, Anda harus memberikan kesimpulan ya mengenai perusahaan ini. Baik, kita akan menghitung untuk tugas yang pertama. Di dalam laporan laba rugi, bagian pertama yang harus kita hitung adalah nilai penjualan dan harga pokok penjualannya. Sehingga kita akan membutuhkan beberapa informasi yang akan kita masukkan di dalam tabel yang pertama ini ya. Jumlah unit penjualannya, harga jual per unit, dan HPP per unitnya. Untuk itu kita akan mencari informasinya di dalam buku kasus. Halaman yang kelima ya. Di sini pada tabel 5 di sini disajikan data produksi, penjualan dan stok barang. Ya, Anda perhatikan di sini ada data penjualan per bulannya dan kita akan mengambil nilai 1 tahun ya, 3.000 unit. Jadi penjualan dalam 1 tahun total ada 3.000 unit. Kemudian selain jumlah penjualan dalam setahun, kita juga mencari informasi tentang harga jualnya. Di sini disebutkan harga jual rata-rata adalah 700.000 per unitnya. Kita akan masukkan informasi ini ke dalam lembar kerja Excel kita. Kita akan input data tadi di sini ya. Jumlah unit penjualannya dalam 1 tahun di tahun 2000B adalah 3.000 unit. Kemudian harga jual per unitnya untuk tas ini rata-rata adalah 700.000. Kemudian HPP per unit. Ya, untuk nilai HPP ini kita sudah pernah menghitung ketika mengerjakan pokok bahasan yang pertama. Maka kita bisa menengok kembali ke dalam pekerjaan kita di pokok bahasan yang pertama. Ya. Ini dia. Nilai HPP per unitnya adalah 400.000. Ya, kita bisa masukkan nilainya di sini. Dengan terisinya 3 data ini, maka kita bisa mengisi bagian pertama dari laporan laba rugi, yaitu untuk nilai penjualan dan harga pokok penjualan. Ya. Untuk penjualan bisa kita dapatkan nilainya dari mengalikan antara jumlah unit yang terjual dikalikan dengan harganya, ya, harga per unitnya. Maka di dalam tahun 2000B tingkat penjualannya adalah 2,1 miliar. Ya. Untuk HPP caranya juga sama ya, namun sekarang perkaliannya dengan harga pokok penjualan per unit. Jumlah unit penjualannya dikalikan harga pokok per unitnya. 1,2 miliar. Sehingga kita bisa menghitung untuk laba kotor adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualannya sebesar 900 juta. Ya, ini adalah laba kotornya. Kemudian kita
akan menghitung berapa laba operasional atau disebut EBIT, earning before interest and tax ya. EBIT ini diperoleh dengan mengurangi laba kotor, dikurangi dengan biaya-biaya, dalam hal ini adalah biaya operasional dan biaya penyusutan ya. Sama, biaya operasional dan penyusutan ini sudah kita kerjakan di pokok-pokok bahasan yang awal ya. Kita akan mengambil kembali nilainya untuk menyusun laporan laba rugi ini. Baik, kita akan masukkan nilai untuk biaya operasional ya. Biaya operasional ini kita bisa mencari informasinya pada pokok bahasan yang pertama. Nah, di sini ya, ternyata biaya operasional per hari ya adalah 750.000. Ya, sementara untuk laporan laba rugi kita membutuhkan data 1 tahun. Ya, sehingga mudah saja kita tinggal kalikan nilai ini dengan banyaknya hari dalam 1 tahun, tetapi di sini adalah hari kerja. Hari kerja yang terjadi pada perusahaan Fancy Lova ini ya. Kita bisa dapatkan informasinya pada data produksi di sini. Diketahui bahwa dalam 1 bulan itu terdapat 25 hari kerja. Maka untuk mencari nilai setahun mudah saja ya. Tinggal dikalikan 25, dikalikan lagi dengan 12 atau 12 bulan ya. 750.000. Kita ingat-ingat nilainya ya, biaya operasional, maka kita bisa memasukkan nilainya di sini. 750.000 dikalikan hari kerja dalam 1 bulan yaitu 25 hari dikalikan 12 atau 12 bulan untuk mencari nilai 1 tahun ya. Kita bisa mendapatkan nilai biaya operasional 225 juta. Selanjutnya adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini sudah kita kerjakan di pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang depresiasi. Maka kita tinggal inputkan saja, kita totalkan ya, nilai-nilai depresiasi yang terjadi di tahun 2000B ya. Kita link saja sama dengan di sini, kita buka sheet untuk pokok bahasan keempat ya. Kita bisa inputkan dari yang pertama sekali ya, dari depresiasi kendaraan tahun 2000B ya. Depresiasinya adalah ini 48 juta untuk kendaraan. Ditambah depresiasi gedung tahun 2000B. Ditambah depresiasi mesin untuk tahun 2000B. Ditambah lagi terakhir ini adalah depresiasi peralatan kantor tahun 2000B ya. Anda bisa cek formulanya di dalam kolom ini ya. Enter saja. Nilainya sudah masuk senilai 70.635.714 rupiah. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan laba operasional atau earning before interest and tax diperoleh dari nilai laba kotor dikurangi biaya operasional dan dikurangi biaya penyusutan sebesar 604.364.286 rupiah. Setelah kita menghitung laba operasional atau EBIT, maka kita akan lanjut untuk menghitung laba sebelum pajak ya. Di mana laba sebelum pajak ini dapat kita peroleh dari nilai laba operasional dikurangi dengan biaya bunga yang menjadi kewajiban dari perusahaan yang dibayarkan pada tahun 2000B. Ya, kita bisa memperoleh informasi ini, biaya bunga ini dari pokok bahasan sebelumnya, yaitu pokok bahasan yang ketiga, yaitu bunga dari pinjaman-pinjaman yang diambil oleh PT Fancy Lova ya. Sama, kita akan linkkan saja, kita mencari informasinya di pokok bahasan yang ketiga. Utang yang pertama adalah utang modal kerja ya. Sehingga untuk bunga utang yang dibayarkan untuk utang modal kerja pada tahun 2000B ini dia senilai 9 juta.
kemudian ditambahkan dengan bunga untuk utang kendaraan ya, yang dibayarkan pada tahun 2000B. Ini dia nilainya. Ada 2 pinjaman ya, jadi ada 2 biaya bunga di sini. Sudah kita totalkan, enter saja. Kita sudah memperoleh nilainya. Sehingga untuk laba sebelum pajak, kita tinggal mengurangkan saja laba operasional dikurangi biaya bunganya. Semua terjadi di tahun 2000B. Selanjutnya, yang terakhir kita akan mencari nilai laba bersih atau laba setelah pajak atau EAT, earning after tax. Ya, dengan demikian maka EBT ini, laba sebelum pajak, harus dikurangi dulu dengan pajak-pajaknya. Baru kita akan mendapatkan nilai laba bersihnya atau laba sesudah pajak. Ya. Untuk menghitung besaran pajaknya, kita bisa mendapatkan informasinya ya di dalam petunjuk pengerjaan untuk pokok bahasan yang kelima ini. Yang ke-14 akan saya besarkan ya. Di sini disebutkan ya bahwa untuk pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan, yaitu pajak progresif. Untuk 50 juta dari laba dikenakan 5%, kemudian 200 juta dari laba dikenakan 15%, 250 juta dari laba dikenakan 25%, dan sisanya dikenakan 30%. Ya, kita akan menggunakan metode perhitungan pajak ini di dalam mencari atau memperoleh laba bersihnya. Baik, kita akan segera menghitung nilai pajaknya ya. Untuk tir yang pertama, 5% dikalikan 50 juta. Tir yang kedua, 15% dikalikan 200 juta. Tir yang ketiga, 25% dikalikan 250 juta. Kemudian sisanya ya dikalikan 30%. Ya, karena tadi sisanya adalah 80 juta sekian ini ya. Yang 50 sudah kena, 200 kena, 250, berarti total di sini yang sudah dikenakan pajak adalah 500 juta. Sementara labanya 580 juta sekian, maka sisanya yaitu 80 juta sekian, inilah yang nanti akan dikenakan nilai pajak 30%. Ya, 80 juta 964.286. Ini dia nilai pajaknya, sehingga kita bisa menotalkan saja total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah 119.289.286 rupiah. Dengan demikian, kita bisa memperoleh nilai laba setelah pajak adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan total pajaknya. Laba setelah pajak dari perusahaan ini adalah 461.675.000 ya. Kita sudah mendapatkan nilai EAT-nya atau laba bersihnya, maka berikutnya kita akan membuat analisis profitability atau analisis profitabilitas ya. Yang pertama, rasio yang harus kita hitung adalah profit margin. Profit margin ini bisa kita peroleh dengan membagi ya nilai laba bersih dibagi dengan penjualannya. Anda jangan lupa untuk menghidupkan persennya ya, sehingga nanti nilainya bisa langsung diperoleh nilai persentase di sini ya. Ternyata profit marginnya adalah 21,98%. Sedangkan untuk return on asset atau ROA ya bisa diperoleh dari nilai laba bersih dibagi dengan aset. Nah, aset ini sudah pernah kita buat juga perhitungannya ya pada pokok bahasan yang lalu, yaitu pada pokok bahasan yang kedua, di mana pada saat itu kita menyusun neraca awal ya. Kita akan masuk ke sana.
Nah, ini dia total aktiva ya atau aset. Enter. Maka ROA dari perusahaan ini adalah 51,30%. Berdasarkan nilai profit margin dan nilai return on asset ini, maka Anda bisa mendapatkan kesimpulan ya, memberikan analisis bagaimana sesungguhnya potensi dari perusahaan Fansilova ini. Apakah cukup potensial, cukup menguntungkan ya? Kalau Anda perhatikan di sini, bahkan tahun pertama saja sudah memberikan profit margin sebesar 21,98% dan ROA 51,30%. Bagaimana menurut Anda? Akan lebih valid lagi jika Anda bisa mendapatkan informasi mengenai industri serupa ya dengan perusahaan Fansilova. Bagaimana dengan profit margin dan ROA untuk industri perusahaan tas yang lain? Ya, apakah Fansilova ini dinilai lebih menguntungkan atau bahkan kurang? Ya, itu mungkin akan memberikan hasil analisis yang lebih valid ya jika Anda bisa memberikan perbandingan. Baik, kita sudah menyelesaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda.